Kembali lagi di acara debat terbuka pemilihan calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. Tepuk tangan yang meriah. Kita sudah sampai ke segmen yang 4. Dengan pola yang sama, masing-masing perwakilan akan mengambil bola yang ada di depan yang berisi pertanyaan dengan nomor. Baik, masing-masing perwakilan. Saya akan catat. Baik, nomor 2 dulu ya. Nomor berapa tunjukkan? Tempat cuci tangan dan sabun. Nomor urut 2, nomor 4 ya. Alat pengukur suhu tubuh. Nomor urut 2, nomor 4. Baik. Baju khas. Nomor urut 3. Desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 30 nomor 1 derajat Celcius. Sekarang nomor urut 1. Khusus tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan. Nomor 3. Baik. Sekarang saya akan ngambil yang pertama, yakni untuk pasangan calon nomor urut 1 yang akan menjawab. Saya ambil amplop nomor 3, betul ya? Baik, nomor 3. Pasangan calon nomor urut 1, sesuai data statistik pada tahun 2019, wilayah Kabupaten Saburai Jua mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih akibat minimnya curah hujan. Pertanyaannya, langkah penanganan seperti apa yang Bapak lakukan jika menghadapi kondisi ini, mengingat Saburai Jua hanya memiliki 2 bulan fase hujan dan selebihnya adalah musim panas atau kemarau. Sudah jelas? Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saburai Jua memang memiliki kekeringan yang cukup panjang, fase hujannya sekitar 2 bulan saja. Ini semua sudah given. Tidak bisa kita pungkiri itu dan tidak bisa kita lawan. Tetapi kebijakan yang harus kita ambil untuk menangani persoalan-persoalan kekeringan ini harus kita ambil langkah demi langkah sesuai dengan kondisi yang ada. Langkah pertama yang harus kita ambil dalam jangka pendek adalah bagaimana kita menyediakan air bersih untuk masyarakat. Karena pelayanan air bersih adalah pelayanan sivil yang harus pemerintah lakukan setiap saat. Selanjutnya bahwa untuk langkah itu kami pemerintah akan menyiapkan anggaran dana untuk memberikan pelayanan air bersih berupa pelayanan air tangki dan seterusnya kepada seluruh masyarakat. Kenapa kepada seluruh masyarakat? Oleh karena setiap saat dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan itu ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang menumpuk atau yang menghadirkan banyak orang, maka di situ potensi untuk persoalan sosial akan muncul. Dengan demikian maka itu harus kita lakukan pelayanan untuk makan, minum dan lain sebagainya perlu air bersih. Kemudian berikut jangka panjang kita harus menyiapkan embung-embung yang harus memberikan pelayanan menahan dan menanam air hujan untuk kita siapkan sebagai cadangan air tanah. Kenapa demikian? Karena memang hujan sangat kecil. Kita mengharapkan agar hujan yang turun itu tidak boleh sampai ke laut, tapi kita tahan sampai di perut bumi dan dia beresap di perut bumi menjadi cadangan air tanah. Ini yang harus kita lakukan dan akan kita siapkan seluruh anggaran. Pengalaman kami bahwa ini harus kita bersama dengan DPRD untuk bisa memahami bahwa kepentingan masyarakat harus diutamakan. Terima kasih. Waktu habis. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya ke pasangan calon nomor urut 2, saya akan ambil amplop nomor 4, benar ya? Betul. Baik. Pasangan calon nomor urut 2, strategi apa yang Bapak akan tempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kerap dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Saburai Jua, di antaranya mengenai pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, Provinsi NTT, secara khusus Saburai Jua. Meskipun Saburai Jua memang saat ini tercatat sebagai kabupaten yang zero
COVID-19, tapi bagaimana cara yang Bapak lakukan untuk mempertahankan itu dan jangan sampai ada satupun masyarakat Sabu Raijua yang positif COVID-19? Jelas? Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Anggaran untuk penanganan virus corona APBD 2020 itu kalau tidak salah 104 miliar dalam APBD. Tapi tidak semuanya dilakukan. Hanya sebagian kecil yang baru dilakukan, yaitu hanya 14 miliar. Tapi dari dana-dana itu, kami juga tidak tahu kenapa Bapak Bupati sekarang tidak menggunakan dana itu. Tapi kami, kalau dipercayakan untuk pimpin Sabu Raijua untuk mengatasi COVID ini, yaitu kami akan gunakan dana itu untuk membeli rapid test, kemudian kami akan mengadakan laboratorium, meningkatkan fasilitas laboratorium di rumah sakit daerah sini, untuk supaya setiap travel atau perjalanan dari Sabu Raijua, masyarakat Sabu Raijua bisa diberikan secara free, secara gratis, tidak perlu dibayar. Kemudian kita juga akan mengatasi itu dengan membuat regulasi penegak hukum untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Ya, kita tetap berkoordinasi atau mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat supaya kita mengurangi kerumunan massa, sehingga mencegah juga arus transportasi dari luar dan dari dalam daerah juga perlu kita tertibkan, sehingga paling tidak kita menghimbau dan kita meminta mereka supaya protokol kesehatan benar-benar dijaga. Dan saya kira kalau ini kita jaga, pasti daerah kita tetap aman dan Sabu Raijua tetap daerah hijau. Itu yang kami akan lakukan nanti. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Baik, sekarang saya akan menuju ke pasangan calon nomor urut 3. Amplopnya nomor 1, betul ya? Baik, saya ambil. Nomor 1. Pasangan calon nomor urut 3. Badan Pusat Statistik Provinsi NTT mencatat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sabu Raijua masih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi NTT. Salah satu faktor yang menjadi acuan adalah minimnya akses mendapatkan pengetahuan atau pendidikan. Pertanyaannya, apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat Sabu Raijua khususnya pada sektor perguruan tinggi sehingga masyarakat Sabu Raijua tidak perlu bersekolah di luar kabupaten? Jelas? Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. HDI Sabu 56,66 poin kalau saya tadi salah ingat. Ini ada kaitannya dengan tidak tereksekusinya seluruh program-program yang berbasis masyarakat. Apakah itu kesehatan, pendidikan, dan bahkan pendidikan. Ini ada kaitannya dengan people based development program yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu satu. Yang kedua, bahwa untuk meningkatkan HDI kita adalah memang harus mencari sumber pendapatan supaya bisa mengeksekusi seluruh program sehingga bisa menaikkan Human Development Index Sabu Raijua yang memang dia merupakan kabupaten yang terpuruk terakhir di NTT ketika dirilis sesuai dengan yang ada data BPS tahun 2019. Nah, oleh karena itu kita harus melihat bahwa ada prestasi luar biasa yang pernah juga terjadi di Sabu Raijua ketika dia ada melonjak dari 1, menjadi 56. Ini potensi yang harus kita lihat. Oleh karena itu ke depan kita akan melakukan perbaikan seluruh infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga apa yang menjadi target kita untuk HDI kita tetap diperhatikan itu bisa terjadi. Mungkin Pak Hegi tambahkan. Lama bersekolah warga Sabu Raijua hanya 6 tahun atau tamat SD. Ini yang harus kami pacu. Kami menyediakan misi untuk mempersiapkan aksara Sabu Raijua yang pernah ada agar
mampu menjadikan lembaga di Saburai Jua yang akan menyerap calon siswa. Sehingga lama bersekolah kita akan upayakan menjadi 13 tahun, artinya cukup tamat D3 1 tahun. Tapi kalau Politeknik ditingkatkan untuk D2 bahkan D3, lagi dikaji untuk dibangun ke Saburai Jua karena saat ini sedang stagnan. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa keren ya. Ini debat paling menarik untuk Saburai Jua. Mereka luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Kita sudah visi misi, pendalaman visi misi, 2 segmen isu-isu aktual sudah dilahap habis oleh seluruh masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi mereka akan saling bertanya, saling berdebat, beradu argumentasi. Usai jeda berikut.